Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini datang lagi di Pikom Lodaya sebuah power. Masih bertemakan dengan power kecil tetapi memiliki tenaga atau kekuatan yang luar biasa. Power kecil mungil, bodinya sangat kecil, sangat mungil, tetapi kekuatannya luar biasa. Inilah dia power TPA 3116D2 150 watt mono subwoofer plus boost up 2 way plus frekuensi. Jadi power ini di dalamnya di sini sudah komplit dengan step up 10 ampere. Jadi kekuatan yang dihasilkan sudah bisa langsung maksimal, sudah bisa mengeluarkan kekuatan yang maksimal. Dikasih 12 volt pun sudah bisa menghasilkan kekuatan yang maksimal. Power ini tipenya, kebetulan ini yang datang saat ini tipenya SKU 009591. Dalam tipe yang lainnya ataupun dalam produsen yang lainnya masih sama dengan produk yang sama seperti ini, tipenya WM-035S. Barangnya sama saja, hanya beda produsen, beda tipe. Jadi power ini adalah power TPA 3116D2 dengan tipe SKU 009591 atau WM-035S dengan daya kekuatan 150 watt mono subwoofer plus boost up 2 way plus frekuensi. Power ini sudah menggunakan sistem PBTL. Sistem PBTL itu adalah sistem atau teknologi yang baru, yang lebih baru di atasnya BTL. Biasanya banyak kawan-kawan yang bertanya, apakah power ini sudah BTL? Nah, maka jawabannya ini sangat simpel. Maka power ini teknologi sudah di atasnya dari pertanyaan kawan-kawan. Ini menggunakan sistem teknologi PBTL, yaitu sistem atau teknologi di atasnya BTL, lebih kuat daripada BTL. Sekarang kita ukur untuk dimensinya. Dimensi pada power ini dengan tipe yang pada saat ini tipenya SKU 009591. Untuk dimensinya panjangnya 10,4 cm kurang lebih. Untuk lebarnya
kurang lebih 7,4 cm. Untuk tingginya sekarang kita ukur tingginya. Power ini tingginya kurang lebih sekitar 2,7 cm kalau nggak salah ini. Ya kurang lebih seperti itulah, kurang lebih sekitar 2,6 atau 2,7 cm. Sekarang akan saya jelaskan tentang blok-blok atau fungsi-fungsinya ataupun cara pemasangannya. Ini di sini ada soket terminal untuk tegangan. Di sini ada tulisan GND VCC, GND dan VCC. GND ini adalah untuk jalur groundnya. Bagian tegangan ground biasanya pakai kabel warna hitam. Yang di sini VCC ini untuk power supply-nya bagian plus. Biasanya kabelnya warna merah. Power ini menggunakan jalur inputnya menggunakan 2 buah dioda di sini dan di sini dengan kode SS54 masing-masing 5 ampere. Untuk dioda totalnya, semua dioda bagian supply di sini ada 6. Letaknya ada di sini 1, 2, 3 di bawah pendingin sini, 4, 5, 6. Totalnya ada 6 dioda dengan kode SS54 5 ampere. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Untuk fungsi bagian supply awalnya yaitu dioda di sini. Ini dioda di sini untuk supply sistem bus up yang ada di sini. Bus up bagian yang kanan sini. Untuk dioda yang di sebelah kiri sini untuk supply bus up yang ada di sebelah kiri di sini. Untuk terakhir, outputnya dari kedua bus up ini bergabung menjadi satu untuk mensuplai IC power TPA 3116D2 yang ada di bawah pendingin sini. Untuk bus up-nya di sini menggunakan IC SL6019. IC 5 ampere berjumlah 2 buah. Jadi totalnya 10 ampere. Di sini 1, di sini 1 di bawah pendingin. Untuk power ini memakai untuk elko-nya pada bagian supply awal di sini cukup menggunakan elko yang kecil. Ini elko yang kecil ini 1, 2. Dengan elko merek Chong dengan kualitas temperatur min 40 derajat sampai 105 derajat Celcius. Lumayan bagus. Untuk suplai awalnya menggunakan 220 mikro 35 volt berjumlah 2 buah di sini dan di sini. Jadi totalnya 440 mikro. Untuk output dari bus up-nya yang telah bergabung menjadi
jalur satu jalur untuk suplai tegangan IC powernya atau tandon dari IC powernya. Di sini menggunakan Elco merek Cenbin dengan kualitas temperatur sama min 40 derajat sampai 150 derajat Celcius, lumayan bagus, dengan kapasitas 1000 mikro 35 volt berjumlah 4 buah, 1 2 3 4. Kalau di total 4000 mikro, sama dengan 4000 mikro. Di sini ada induktor dengan kawat email berwarna merah dengan inti core atau inti ferrit berwarna hitam. Di sini ini sebagai suplai dari bus up-nya menuju ke power untuk sumber kekuatan. Ini menggunakan inti core yang bagus berwarna hitam dan menggunakan kawat email yang bagus juga. Untuk inputnya di sini ini ada soket warna putih. Ini adalah jalur input, ada 3 jalur, 1 2 3, in L, ground, in R. Untuk input jalur kiri dan input jalur kanan. Inputnya bisa dari input stereo, tetapi di powernya ini power mono. Jadi bagi pemula, kalau powernya mono lalu inputnya stereo bagaimana? Nah, ini solusi yang tepat bagi pemula. Jadi pemula tidak bingung. Ini dipasang satu saja boleh, atau kiri kanan juga boleh, sama saja. Untuk power ini sudah dilengkapi dengan sistem anti jeduk. Jadi saat dinyalakan powernya, saat tegangan masuk, tidak ada suara jeduk sama sekali. Sangat sunyi, senyap, karena tidak ada suara sama sekali. Untuk rangkaian sistem op-amp-nya berada di sini. Ini daerah sini, ini adalah rangkaian sistem op-amp-nya atau rangkaian filter. Filternya menggunakan IC di sini, menggunakan IC NE5532. IC op-amp yang lumayan bagus. Di sini di tengah ada switch fase. Switch fase ini digunakan untuk sebagai saklar. Kalau saklarnya ke kiri, maka karakternya power ini menjadi subwoofer. Kalau saklarnya dipindah ke kanan, maka karakternya power ini menjadi flat. Jadi power ini bisa berubah menjadi 2 karakter. Ini kalau posisi ke kiri seperti ini posisi mengaktifkan frekuensi atau mengaktifkan filter subwoofernya. Kalau dipindah ke kanan seperti ini menjadi power biasa atau power flat, datar. Karakternya flat. Saya kembalikan lagi ke kiri. Untuk di sini ini ada potensio variabel atau trimmer. Biasa disebut trimmer. Di sini ada 2 dengan kode 103, yaitu ukurannya 10 kilo ohm. Ini yang di sini fungsinya, yang di sebelah kiri ini fungsinya adalah sebagai frekuensi, sebagai pengaturan low frekuensinya. Untuk yang kanan ini sebagai pengaturan volume powernya. Saat power ini dinyalakan, dikasih tegangan masuk,
maka ada lampu LED yang menyala di sini. Ini putih kecil ini satu, dan di sini juga di dalam ini dua di sini. Jadi ada 1, 2 LED yang akan menyala berwarna biru, warna yang elegan. Maka power ini akan semakin elegan saat power LED-nya menyala karena menyala warna biru. Untuk soket di sini, oh iya, ini tadi untuk inputnya, kabelnya biasanya warnanya yang L biasanya warnanya putih, yang ground warnanya hitam, yang R biasanya warnanya merah. Itu standar internasional. Untuk terminal outputnya berada di sini. Berhubung karena ini mono, maka terminal outputnya ya cuma satu. Di sini ada output, out min, ini out plus, di sini min. Untuk yang min di sini tidak sama dengan ground. Ini berbeda, tidak sama. Ini adalah min ke speaker, minnya speaker. Biasanya kabelnya warnanya hitam, terhubung ke jalur terminal speaker yang warna hitam. Di sini ada jalur plus, plusnya ini adalah ke plusnya speaker. Biasanya kabelnya warna merah, terhubung ke terminal speaker yang warna merah. Untuk di pinggir, di pojok di sini ada 4 lubang seperti biasanya, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 lubang ini biasanya digunakan sebagai tempat baut ataupun tempat pengunci untuk memasang atau meletakkan atau mengunci power ini pada box power ataupun pada papan. Tampilan powernya seperti ini dari atas, ini dari samping sini, sampingnya lagi dari samping kiri, dari bawah seperti ini. Power ini input tegangannya 2 untuk yang pakai SMPS atau power supply atau AC matic yang sudah mengeluarkan tegangan DC. Tegangan kerjanya pada power ini adalah 12 volt sampai 24 volt DC single. Bila menggunakan trafo, berhubung di sini sudah ada diodanya, untuk trafonya bisa langsung tancap ke trafo ataupun bisa juga yang sudah memakai filter dioda Elco. Untuk tegangan trafonya, tulisan trafo itu tegangannya adalah AC. Untuk tulisan trafo ini bagi pemula, tulisan trafo bekerja pada tegangan 9 sampai 17 volt AC trafo. Pada tulisan trafo seperti itu, sampai 17 maksimal. Dikasih tegangan trafo 12 pun hasilnya sudah maksimal, karena di sini sudah ada sistem bus up-nya. Jadi apabila inputnya, bila yang memakai SMPS, contohnya SMPS kasih tegangan DC 12 volt di sini, maka output dari sistem bus up yang ada di sini sudah disetting ke 25 volt. Jadi yang diterima oleh power ini tetap tegangan sama, yaitu sekitar 25,3 volt.
Meskipun inputnya berbeda-beda, contohnya misalnya dikasih DC 12 volt, atau dikasih DC 15 volt, atau dikasih DC 20 volt, atau 22 volt. Outputnya dari bus up, sistem bus up yang diterima oleh power, yang masuk ke power, outputnya tetap tidak berubah sama sekali, tetap 25,3 volt. Untuk rekomendasi ampernya, bila kita berpatokan pada dioda yang ada di sini, dioda inputnya, dan sistem bus up-nya, dan dioda outputnya, maka saya dapat ambil kesimpulan untuk rekomendasi ampere power ini, rekomendasinya agar bisa menghasilkan kekuatan yang maksimal, rekomendasinya minimal 10 ampere. Untuk maksimalnya tidak terbatas, 100 ampere pun bisa. Andai pun dikasih 100 ampere, yang masuk ke sistem power ini cuma 10 ampere saja, karena di sini sudah ada dioda pembatasnya sebesar 10 ampere. Jadi untuk tegangan rekomendasinya terserah, 12 volt pun itu sudah rekomendasi. Jadi terserah dengan rentang tegangan DC-nya 12 sampai 24 volt DC, itu 24 paling maksimal. Jangan sampai lebih, karena di sini sudah ada sistem bus up-nya. Kalau tegangan terlalu tinggi, maka bisa merusak sistem bus up-nya ataupun bisa merusak IC powernya. Dikasih tegangan 12 volt pun hasilnya sudah maksimal. Dengan rekomendasi ampernya minimal 10 ampere, itu rekomendasinya. Untuk speaker, rangkaian speaker rekomendasinya main pada rangkaian 4 ohm. Kalau speaker biasa yang speaker 8 ohm itu bisa untuk 2 speaker. Satu channel ini bisa untuk 2 speaker dengan rangkaian paralel. Kalau untuk speaker yang double coil, lebih bagusnya tetap main 4 ohm. Bila speakernya cuma 1, maka yang dipakai 1 coil saja, itu sudah 4 ohm. Kalau speakernya ada 2, speaker double coil, speaker subwoofer double coil ada 2, maka itu bisa bekerja semua pada rangkaian 4 ohm dengan sistem rangkaian seri paralel ataupun paralel seri, hasilnya tetap 4 ohm. Jadi untuk output speakernya ini rekomendasi rangkaian 4 ohm. Power ini bisa mengangkat speaker dengan ukuran hingga 18 inci dengan jumlah 2 biji. Jadi harap dipahami, harap bisa kawan-kawan bisa membedakan antara jumlah atau ukuran. Kalau jumlah itu banyaknya speaker, kalau ukuran itu besarnya diameter speaker. Untuk ukurannya bisa hingga 18 inci. Jumlahnya 2 biji. Rangkaiannya rekomendasi 4 ohm. Bagi kawan-kawan yang minat dengan power ini, bisa membeli di toko Pikom Ludoyo. Dengan link pembelian sudah saya sertakan di deskripsi video di bawah ini untuk toko online saya. Link toko online saya sudah saya sediakan pada link deskripsi video di bawah ini. Bisa membeli melalui Shopee, melalui Tokopedia, ataupun melalui Bukalapak. Bisa juga
membeli melalui WA juga bisa. Nomor WA sudah saya cantumkan pada deskripsi video di bawah ini. Untuk harganya bisa dilihat langsung di toko online tersebut, di toko online saya yang di Tokopedia, Bukalapak ataupun di Shopee. Atau bisa juga langsung ditanyakan ke saya melalui WA untuk harganya. Ini power yang lumayan, power yang sangat bagus. Hasilnya bagus, jernih. Bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui update-update stok terbaru, video-video terbaru, tutorial, penjelasan, wawasan dari Pikom Ludoyo, jangan lupa di subscribe channel ini. Klik tanda lonceng, aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa klik like, klik gambar jempol ke atas. Saya kira untuk penjelasan power ini sudah cukup jelas. Untuk harganya silahkan langsung ditanyakan melalui WA ataupun bisa dilihat langsung di toko online saya. Untuk yang tanya harga di komentar, maka tidak akan dijawab. Harganya bisa ditanyakan langsung melalui WA atau bisa dilihat sendiri, bisa dilihat langsung di toko online saya. Untuk yang pengen pembayaran sistem COD bisa membeli melalui Shopee. COD itu adalah cash on delivery, artinya dibayar setelah barangnya datang. Itulah COD. Yang ingin COD bisa membeli melalui Shopee. Sekian kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.